Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebaiknya kita sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena berkat yang Engkau berikan, kekuatan, kesehatan, makanan, pakaian. Tuhan berikan kepada kami sahabat, bahkan keluarga yang memberikan sukacita di dalam hidup kami. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan, undang Roh Suci, agar dapat memberikan pengertian dan menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang ada orang di laut. Ada orang di laut. Dengan ayat hafalan yang terdapat di dalam Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35 bunyinya, Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan belajar menjadi pelayan dari semuanya. Dan menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi kalau mau menjadi pemimpin harus terlebih dahulu menjadi pelayan untuk melayani. Nah, cerita kita diawali dengan pada suatu hari Paulus harus pergi ke Roma. Bersama tahanan-tahanan lainnya mereka harus mengendarai atau berlayar dengan sebuah kapal. Dikawal dan seorang perwira bernama Julius menyertai mereka. Paulus disenangi oleh Julius. Jadi perjalanan itu sangat menyenangkan. Tetapi cuaca tidak bersahabat. Tiba-tiba angin kencang dan angin ribut mengombang-ambingkan kapal itu. Tiba di suatu pelabuhan namanya Pelabuhan Indah. Dekat Lakea. Di sana angin sangat kencang dan sangat mengerikan. Paulus mengatakan kita tidak usah pergi karena berbahaya. Bukan rugi harta, tapi bukan harta saja, tetapi kapal ini juga terancam. Nahkoda kapal itu adalah sangat ahli dan perwira itu mengatakan tidak apa-apa. Sebab sebelum mereka pergi, semuanya tenang, semuanya aman. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba angin timur meniup dengan kencang. Tidak bisa bergerak. Kapal itu hanya menyusur pulau-pulau. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya mengalami benar kesulitan. Kapal itu hampir saja tenggelam. Paulus mengatakan, kan, saya sudah bilang jangan pergi, tetapi kalian tidak mendengar nasihatku. Tapi ada berita tadi malam dari malaikat mengatakan bahwa kita tidak akan binasa. Kita akan tetap selamat. Walaupun kapal ini akan hancur. Oleh sebab itu makanlah. Makan. Sebab mereka sudah lemas. Beberapa hari. Lebih dari 14 hari mereka terapung-apung. Tanpa matahari. Tanpa bulan. Tanpa bintang. Akhirnya mereka makan. Benar adik-adik. Kapal yang besar itu kandas. Terhempas. Dan mereka sekarang berusaha berenang dan berenang. Menggunakan kayu yang terapung-apung. Setibanya di suatu pulau, mereka menyadari pulau itu Pulau Malta. Mereka basah semuanya, tidak ada pakaian dan lapar. Mereka sekarang membuat api unggun, mengumpulkan kayu-kayu kecil termasuk Paulus. Dan sementara Paulus mengumpulkan kayu-kayu kecil, meletakkannya di atas api unggun itu, seekor ular beludak yang berbisa menggigit dia. Dan adik-adik, orang menunggu.
Ular itu sangat berbahaya, berbisa. Pasti dia akan mati. Orang bilang, inilah benar-benar penjahat. Dia ditahan, tidak terlepas dari ancaman badai. Sekarang, ular menggigit dia. Tapi Paulus menghempaskan ular itu di atas api itu. Menunggu beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Orang-orang bilang, wah, pastilah dia ini adalah seorang dewa. Paulus tidak mau dianggap dia seorang dewa. Dia bilang Allah yang telah memeliharanya. Gubernur di Pulau Malta itu bernama Publius. Mengatakan benar-benar bahwa mereka adalah orang-orang yang daripada Tuhan. Jadi gubernur tempat Malta itu melayani dia dengan baik. Diberi makanan, diberi keperluan-keperluan mereka. Tapi seorang datang berbisik kepada Paulus. Paulus, ayah dari Publius itu sakit. Demam, disentri, sudah hampir mati. Jadi datanglah Paulus mengunjunginya. Dia berdoa untuk kesembuhan dari ayah gubernur itu. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh, dia bangun, berdiri dan melayani. Adik-adik, semua orang menjadi sangat senang. Jadi dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita dapat melayani Tuhan. Sama seperti Paulus, kita dapat melayani Tuhan. Melayani sebagai anak-anak Tuhan. Mudah-mudahan cerita ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa perlindungan Tuhan itu tetap bagi kita. Dan kita dalam kehidupan keadaan apapun, kita dapat melayaninya. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk cerita hari ini. Tolonglah kami untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Tolonglah kami untuk melayani orang lain. Dan bersyukur untuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini cerita kita adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.